Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum menjelaskan isi dari tugas ujian akhir semester ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Christina Ngusu, NIM 16230300047. Kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan judul Fenomena COVID-19 menuntut pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ngada. Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi, menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus corona sudah menjadi bencana nasional non-alam. Bencana non-alam ini tentu saja bukan pertama kalinya dihadapi negara-negara di dunia. Sejarah mencatat pernah ada sebelumnya beberapa virus yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah beserta jajarannya memberikan pernyataan untuk saling bahu-membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di masyarakat. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang menular atau disebut juga sebagai virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Gejala-gejala dari COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan menurunnya imun tubuh. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan dan kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan, ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya, karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini merupakan masalah sosial budaya daripada masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintah di negara Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah terus-menerus mengawasi dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakan terhadap tantangan-tantangan baru. Pemerintah daerah memainkan peran yang signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Pemerintah dituntut untuk mencermati dan mengenali masalah serta memutuskan secara tepat kebijakan yang secara relevan serta memastikan kebijakan bekerja secara efektif. Dalam hal ini, pemerintah daerah terus mengawasi dan terus mengawal mencermati kebijakan penanganan COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mengendalikan inflasi untuk menjamin stabilitas harga. Hal tersebut menjaga ekonomi masyarakat dan terjadinya penjual atau oknum yang menaikkan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut salah satu contohnya pedagang masker yang menjual masker dengan harga tinggi pada saat awal Indonesia memasuki awal masa pandemi ini. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam menyikapi kasus penularan COVID-19 ini telah menyiapkan anggaran khusus
untuk para tenaga kesehatan operasional di Kabupaten Ngada. Anggaran tersebut juga disiapkan untuk mendukung langkah-langkah strategi dalam rangka menangani penyebaran virus corona di Kabupaten Ngada. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini, Kabupaten Ngada, Theodesius Nono mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran untuk operasional kegiatan mencegah COVID-19. Pemerintah Kabupaten Ngada telah menempatkan petugas keamanan, TNI dan Polri, serta Satpol PP menjaga di posko-posko perbatasan, yaitu di perbatasan Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Ngada dan Manggarai Timur, bandara dan pelabuhan. Dalam masa pandemi ini, pemerintah Kabupaten Ngada juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa masker gratis, sembako, sabun cuci tangan, dan sejumlah uang kepada masyarakat. Penularan COVID ini lebih besar potensinya berasal dari masyarakat yang berada di luar kota, khususnya di kota-kota besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah Ngada menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Ngada yang berada di luar kota, yang bekerja maupun bersekolah, agar menunda kepulangannya sampai keadaannya benar-benar normal. Untuk meminimalis kepulangan mahasiswa yang berada di luar kota, pemerintah daerah memberi intensif atau uang kepada mahasiswa sejumlah 1.500.000 per mahasiswa. Keputusan ini menjadi pro dan kontra karena sebagian masyarakat menilai kurang adil. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan lokasi atau tempat karantina dengan fasilitas dan penjagaan yang memadai yang terletak di Turekisa. Setelah beberapa bulan melakukan kegiatan di rumah saja, akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk kembali beraktivitas seperti biasa dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Upaya pemerintah dalam menanggapi penyebaran COVID-19 ini dinilai oleh sebagian masyarakat kurang tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bantuan yang kurang tepat karena ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan uang bantuan COVID secara baik dan benar. Di masa new normal ini, kasus pasien yang positif corona semakin bertambah karena tidak adanya kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan banyak orang. Khusus untuk di daerah Kabupaten Ngada, orang yang pertama teridentifikasi COVID-19 adalah salah satu anggota DPRD. Kasus ini membuktikan bahwa kurangnya profesionalitas dan kesadaran diri dalam menjaga kesehatan untuk terhindar dari penularan COVID-19. Kasus COVID pertama di Kabupaten Ngada ini ditanggapi oleh pemerintah dan dinas terkait untuk merawat dan menyembuhkan pasien sampai benar-benar tidak dinyatakan negatif. Di saat sekarang, Kabupaten Ngada dihadapkan dengan momen pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Dalam kondisi pandemi ini dan momen pesta politik menjadi suatu tantangan terbesar untuk pemerintah Kabupaten Ngada dan seluruh masyarakat Ngada untuk lebih bijak mengambil tindakan dalam keikutsertaan berpesta politik, misalnya ketika mengikuti sosialisasi atau kampanye calon bupati dan wakil bupati harus mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas seluruh warga masyarakatnya dan masyarakat mempunyai tanggung jawab atas kesehatannya masing-masing. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, diharapkan kepada pemerintah melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jerah bagi pelanggarnya.
Dalam hal ini, pemerintah melarang masyarakat untuk tidak berkumpul dan melakukan kegiatan massal dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Apabila ada yang melanggar, pemerintah berhak untuk menindak tegas kepada yang melanggar tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa nyaman dan aman kepada semua masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.